Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Harta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video review lagi teman-teman ya, mengenai fitur-fitur unggulan dari soundbar Sony dengan seri HTS 100F ini. Jadi ini merupakan seri soundbar terbaru dari Sony teman-teman ya, dengan harga yang cukup kompetitif, yang sangat murah tentunya ya, dan kualitasnya tentu tidak abal-abal ya. Dan video sebelumnya kita juga sudah pernah men-unboxing dan mereview. Sekarang kita lanjut akan mereview fitur-fitur apa saja yang sangat diunggulkan dan istilahnya yang plus lah istilahnya di seri soundbar Sony HTS 100F ini teman-teman ya. Kita bisa lihat nanti kita akan jelaskan apa sih poin-poin dari soundbar. Oke, tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Langsung saja kita ke videonya. Untuk fitur yang pertama di sini tentu tentang desain teman-teman ya. Jadi desain dari soundbar Sony HTS 100F ini sangat simple dan hanya satu ini aja teman-teman ya. Tapi fiturnya juga lengkap banget sih dibanding seri-seri merek lain yang hampir sama seperti ini. Jadi sekedar info, untuk soundbar Sony ini dia tidak memiliki subwoofer ya, jadi dia cuma terdapat center saja di soundbar ini. Oke, tampilannya juga bagus, build quality-nya pun tidak kalah teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini untuk bahan atasnya pun sangat solid ya. Ini menggunakan tekstur seperti kulit jeruk. Kita bisa lihat di sini ya, agak ada tekstur kasarnya, dan bahannya itu menggunakan seperti plastik teman-teman ya, tapi lumayan bagus sih. Bagian atasnya sangat istilahnya sangat elegan dan terlihat lumayan mahal ya. Kalau kita lihat dari samping ya, harganya lumayan murah. Nanti di akhir video kita akan spill juga untuk harganya ya. Bagian atas juga ada label Sony-nya, dan untuk penutup bagian speakernya dia full menggunakan metal teman-teman ya. Kita bisa lihat tampilannya juga lumayan premium. Kita bisa lihat di sini ya, di sepanjang penutup speakernya. Dan untuk bagian belakangnya sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini, berbahan plastik ya, tapi sangat tebal ya. Kita bisa lihat di sini sangat solid lah kita bisa bilang ya. Dan bagian atasnya seperti ini, dia juga terdapat mounting bracket ya. Jadi bisa kalian gunakan atau kalian gantung ya dalam posisi menggunakan baut atau bracketnya. Nanti akan dapat juga setiap pembeliannya untuk bracketnya seperti ini. Terus juga ada lubang seperti ini. Dan di sini juga sama, ada dua lubang untuk mounting bracketnya. Kalian bisa lihat ya, ini dia tampilannya. Dan untuk bagian bawahnya sendiri, nah ini dia terdapat karet-karet ya di setiap sudut kiri dan kanannya. Jadi agar tidak licin ya atau slip lah istilahnya. Kalian bisa lihat di sini ada karet-karetnya di setiap sudutnya. Jadi sangat diperhatikan oleh Sony ya untuk kualitas, build quality, dan tampilan dari soundbar ini. Lumayan premium teman-teman ya. Sip. Sekarang kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya. Untuk fitur yang selanjutnya di seri soundbar ini, nah ini yang poinnya yang sangat bagus ya. Dia memiliki port yang sangat lengkap. Nah ini kalian bisa lihat ya, portnya ini terdapat 3 input di sini ya, yang kalian bisa lihat. Yang pertama di sini kalian bisa lihat dia sudah support untuk USB teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk USB audio juga sudah bisa, dan terdapat juga satu slot untuk HDMI ARC. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini menyambungkan ke TV yang sudah support HDMI ARC teman-teman ya, atau HDMI yang sudah support output dan input. Dan di TV Sony, sekedar info, semua sudah terdapat jack ini ya, HDMI ARC. Jadi kalian jangan khawatir kalau bisa menggunakan ini juga. Oke, dan juga terdapat satu slot untuk optik ya teman-teman ya, bawaan langsung dari soundbar seri HTS 100F ini. Jadi sekedar info, setiap pembelian soundbar Sony HTS 100F ini akan mendapatkan satu buah optik ya, kabel optik di sini kalian bisa lihat, dan bisa kalian langsung sambungkan ke TV. Jadi kalian ketika tidak memiliki HDMI ARC ini, kalian bisa gunakan optik yang sudah free dari soundbar ini. Kurang lebih sih suaranya nggak ada beda ya teman-teman ya. Oke, dia di output di inputnya. Dan untuk kabel powernya di sini dia juga sudah menggunakan plug and play teman-teman ya. Jadi lumayan sih di sini kalian lebih aman sih, ketika rusak juga kalian gampang untuk menggantinya ya, dibanding kalian memiliki soundbar yang dengan kabel permanen atau tidak bisa dilepas di soundbarnya. Jadi ini bisa dilepas ya dari soundbar, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini dia. Sip, sekarang kita lanjut untuk fitur yang ketiga.
Untuk fitur keunggulan yang ketiga, di sini, nah settingannya manual berada di bagian atas teman-teman ya, selain menggunakan remote. Jadi kita jelaskan juga untuk tampilan remote seperti apa. Jadi di sini settingannya pun juga sangat mudah teman-teman ya. Di bagian atas nih kalian bisa lihat settingannya. Di sini yang pertama dia terdapat power, jadi ini udah touchscreen semua teman-teman ya. Dari power, ini ada function, ada Bluetooth, ini volume juga ada. Jadi yang pertama ini ada power untuk menghidupkan soundbar. Di sini ada function untuk mengubah mungkin dari USB ke TV atau ke Bluetooth ya, bisa kalian ubah menggunakan ini. Nanti dia akan nyala teman-teman ya, saya jelaskan juga. Di sini juga ada Bluetooth instan ya, jadi kalian ketika ingin menyambungkan Bluetooth tanpa ingin menekan function lagi atau memilih lagi, kalian bisa langsung instan tekan Bluetooth ini. Dan ketika kalian mau pairing, kalian harus tekan selama 3 detik atau 5 detik teman-teman ya, sampai ada tulisan, sampai Bluetoothnya nyala kedip-kedip teman-teman ya, baru, karena tidak ada tulisan di bagian layarnya ini. Dan ini untuk volume, dan di sini layarnya di sini tidak terdapat tulisan teman-teman ya, karena di sini hanya muncul lampu contoh seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian jangan nyari-nyariin ya ketika kalian beli soundbar ini, loh kok nggak ada tulisannya ya, karena di sini hanya menggunakan lampu seperti ini. Dan untuk menunjukkan dia berada di TV, USB dan lain-lain, kalian bisa lihat petunjuk di bagian atas ini teman-teman ya. Nah, jadi ketika lampunya ini contoh seperti ini nyala berwarna biru seperti ini, kalian bisa lihat, jadi dia berada posisinya di Bluetooth teman-teman ya. Dan ketika kalian ubah lagi, tekan bagian functionnya, nah ini dia berada di USB. Jadi sesuai dengan tulisan dan posisi lampunya, tidak terdapat teks atau tulisan seperti soundbar Sony yang lainnya teman-teman ya. Dan di sini juga ketika kalian tekan function lagi, dia akan kembali ke TV. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, jadi tidak terdapat teks lagi, tulisan di sini. Oke. Dan volume pun juga tidak ada ya tulisannya di sini ya. Kalian walaupun tekan, dia menyesuaikan saja, dia hanya kedip-kedip, tidak ada jumlah maksimum ya. Nah ini contohnya, ketika dia sudah di maksimum volume, nah jadi 3 ini akan nyala teman-teman ya. Jadi dia sudah di volume maksimum. Itu teman-teman ya. Jadi petunjuknya karena tidak terdapat nomor berapa volume di sini, dia hanya menunjukkan lampu. Ketika volume sudah full, ketiganya dia akan nyala teman-teman ya, kedip-kedip terus. Oke, jadi itu penjelasannya dan fiturnya yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke fitur yang keempat. Untuk fitur yang keempat di sini, nah ini yang paling menarik teman-teman ya. Untuk powernya sendiri di soundbar ini hanya 120 watt ya. Jadi ini bukan power listrik teman-teman ya. Jadi ini adalah power suara, kekuatan suara dari soundbar ini mencapai 120 watt total ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan untuk beberapa fitur lagi di sini ada HDMI ARC, ini untuk inputan yang lagi dijelaskan di sini, ada HDMI ARC, support, ada Bluetooth dan USB. Dan yang tidak kalah menarik di soundbar ini yang paling poinnya ya, karena di merek lain di harga segini belum mendapatkan teknologi yang bernama Immersive Surround Sound. Jadi ini merupakan teknologi unggulan dari Sony baik di seri terendah maupun di seri paling tingginya. Jadi di soundbar ini juga sudah support teknologi surround atau teknologi yang bisa istilahnya mengelilingi seruangan kalian teman-teman ya, suaranya. Jadi tidak ke depan saja, dia juga bisa belok-belok seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Jadi bisa menguasai ruangan kalian untuk kualitas suaranya. Ini yang poinnya dari Sony teman-teman ya. Kenapa Sony soundbar sangat direkomendasikan untuk kalian nonton film, main game dan lain-lain. Nah, itu teman-teman ya. Di sini juga ada play your device, jadi ini petunjuk untuk Bluetooth teman-teman ya. Ketika kalian ingin pairing Bluetooth, kalian bisa tekan selama 5 detik untuk mengoneksikan soundbar ini. Oke, itu untuk fitur yang keempat. Sekarang kita lanjut ke fitur yang kelima. Oke, untuk fitur yang terakhir di sini ada remote-nya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih tampilan remote-nya dari seri soundbar Sony HTS 100F ini. Jadi yang menarik di sini kenapa saya bilang plus fiturnya itu ada di remote. Jadi untuk pilihan settingannya itu lengkap banget teman-teman ya. Jadi kalian bisa setting semua menu-menu di sini, baik itu settingan input, ada mode standar juga, ini volume teman-teman ya. Dan ini full untuk sound fill ya, di istilahnya untuk equalizernya kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian mau ya, dan menyesuaikan ruangan kalian. Baik kalian ingin nonton TV, game dan lain-lain, kalian bisa fungsikan semua di sini teman-teman ya. Yang pertama di sini ada auto sound, ada standar, ada cinema. Nah ini plus teman-teman ya. Ketika kalian menonton film, kalian bisa fungsikan cinema ini untuk di settingan soundbarnya. Untuk kalian menghidupkan musik, mungkin pagi-pagi ingin mendengarkan Bluetooth segala macam menggunakan Bluetooth, kalian bisa menggunakan musik ini. Kalian bisa menyesuaikan sesuai kemauan kalian.
dan ada settingan untuk voice juga, dan ada mode night. Jadi ketika kalian malam-malam ingin mendengarkan musik agak deep ya, agak redup segala macam, kalian bisa menggunakan mode night ini. Menyesuaikan dengan musik ya dan buat jenis ruangan kalian. Di sini juga ada mode volumenya, dan di bagian bawahnya juga ada SW ini untuk volume juga kurang lebih ya. Ini ada mute juga, dimmer, menu, back, enter, dan masih banyak lagi. Untuk skip musik juga ada, bisa kalian ubah-ubah menggunakan ini. Sangat lengkap teman-teman ya untuk menu di remote-nya. Jadi sangat rekomend sih untuk seri soundbar ini teman-teman ya. Ya kelemahannya kurang lebih ya karena tidak ada subwoofer, mungkin suara bassnya agak kurang dapat. Tapi dari segi harga di Sony ini dia hanya harganya itu di kisaran harga 1,8 teman-teman ya. Kalian sudah mendapatkan soundbar selengkap ini ya. Selisih dengan kakaknya itu di HTS 400 itu kira-kira lagi kurang lebih lagi sejutaan teman-teman ya, dibanding soundbar ini. Yang HTS 400 yang ada subwoofer itu di kisaran 2,8, dan ini yang seri paling murah di kisaran harga 1,8. Oke, jadi ini tampilannya kotak seperti ini, dan bisa kalian berdirikan fungsinya seperti ini, dan sangat premium ya tampilan remote-nya. Kalian bisa lihat simple dan banyak fungsi. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai soundbar Sony di HTS 400 ya. Fitur-fitur unggulannya semua saya sudah jelaskan, dan harga juga saya sudah jelaskan di kisaran harga 1,8 ya. Untuk bulan ini sih kemungkinan kalau permintaan lumayan banyak, kita kemungkinan akan menaikkan harga dari soundbar ini. Oke, jadi segitu saja untuk review kita kali ini. Jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.